Beberapa media Eropa menyebut bahwa PSSI dan Erick Thohir kini mulai menjajaki kemungkinan mencari pelatih asal Eropa sebagai penerus Sintayong di kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Menurut berita-berita yang beredar, rencana pergantian ini bukan karena hasil buruk di Piala AFF 2024 baru-baru ini, tetapi juga karena dinamika yang terjadi di dalam timnas senior, terutama pada laga Oktober kontra Bahrain dan Cina. Antara lain adanya halangan bahasa dan ketidakmampuan Sintayong berkomunikasi tanpa penerjemah, hingga isu di mana beberapa pemain utama menerima hukuman setelah berdiskusi dengan sang pelatih usai laga kontra Bahrain. Kini beberapa media berbahasa asing pun melaporkan hal serupa. Tuttosport asal Italia melaporkan bahwa Erick Thohir kini fokus membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 dengan melakukan rekrutan masif terhadap pemain-pemain diaspora Indonesia di Eropa. Namun pada titik ini, dia perlu lompatan kualitas lebih besar dan perubahan di bangku cadangan dan tengah dipertimbangkan, tulis media tersebut pada Senin 30 Desember 2024. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong yang metodenya terlalu fokus ke fisik dan kebugaran dianggap tidak lagi memuaskan. Oleh karena itu, pelatih berikutnya bisa jadi adalah orang Eropa dan sosok tersebut harus siap untuk ronde Maret melawan Australia dan Bahrain. Hal serupa juga dilaporkan oleh wartawan Europorter Colin Stephens. Dalam ulasannya, Colin Stephens mengatakan bahwa para pemain Eropa tidak bahagia dengan standar pelatihan tim nasional Indonesia. Rumor yang beredar dari kubu tim nasional Indonesia adalah para pemain naturalisasi yang banyak diantaranya memiliki keturunan Indonesia Belanda tidak senang dengan standar pelatihan, tulisnya. Tampaknya ada kesenjangan menganga antara taktik yang dimiliki oleh para manajer di Eropa dan apa yang mereka temui di Jakarta. Di luar taktik, tingkat kepedulian terhadap sesama juga dituntut oleh kelompok ini. Pemain seperti Jai Itzes dan Nathan Joaon merupakan pemain berbahasa Belanda yang bermain di Italia dan Inggris. Indonesia berada ribuan mil jauhnya dan budayanya masih asing. Memasukkan pemain dengan kualitas seperti itu ke dalam tim nasional membuat mereka merasa diterima dan dihargai adalah hak mutlak. Sintayong terlihat gagal dalam tugas tersebut dan hal ini harus diubah. Masih dari Tuttosport memberitakan pelatih anyar tersebut diharapkan datang sebelum Maret 2025. Sebab pada 20 Maret dan 25 Maret 2025, tim nasional Indonesia akan tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di matchday ke-7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun perlu dicatat bahwa pelatih Eropa tidak selamanya sukses di Asia Tenggara. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Philippe Troussier di timnas Vietnam baru-baru ini dan Brian Robson serta Peter Reid di timnas Thailand satu dekade silam. Lebih luas lagi, Jurgen Klinsmann juga menemui kegagalan bersama tim nasional Korea Selatan. Pelatih-pelatih asal Eropa seringkali tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan Asia dan Asia Tenggara. Pelatih Klinsmann juga dipecat ketika dia tidak memenuhi persyaratan di tim Korea. Tutur Bae Ji-won, mantan asisten pelatih Park Hang-seo di tim nasional Vietnam, seperti dikutip dari Bao Hai Duong. Lingkungan sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara, sangat berbeda dengan Eropa. Pertama-tama, mereka harus mencoba untuk belajar tentang sepak bola, berintegrasi dengan gaya hidup dan pemikiran masyarakat setempat. Bae Ji-won menganalisa. Namun Bae Ji-won juga mengatakan apa yang bisa membuat pelatih asing bisa lebih diterima oleh publik lokal. Hal ini terlihat dari masa Park Hang-seo menjadi idola publik Vietnam. Kesuksesan pelatih Park Hang-seo bukan hanya tentang hasil-hasil laga, tuturnya. Dia memprioritaskan pembelajaran dan beradaptasi dengan kebiasaan, gaya hidup, lingkungan dan pemikiran para pemain. Oleh karena itu, mereka menaruh kepercayaan yang besar kepada pelatih Park Hang-seo. Dengan kata lain, komunikasi dan pemahaman adalah prioritas utama.
Terlepas dari rumor di atas, kontrak Sintayong bersama tim nasional Indonesia masih berlaku hingga 2027 mendatang. Sintayong pun masih dalam trek tepat untuk meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim nasional Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Tim nasional Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Selain masih jalur yang pas untuk tampil di Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia juga telah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 setelah memastikan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik menanti keputusan apa yang diambil PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia dipercaya akan mengambil keputusan secara matang sebelum mengetuk palu. Diketahui, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memang benar-benar panas dan sengit. Bukan hanya poin masing-masing tim peringkat 2 hingga 6, namun juga soal pelatih. Sudah ada 2 pelatih dipecat dan 4 pelatih yang merasakan tekanan besar. Pelatih pertama yang kehilangan posisi akibat persaingan di Grup C adalah pelatih Australia Graham Arnold. Ernie, panggilan akrab Graham Arnold, memutuskan mengundurkan diri karena Australia kalah dari Bahrain lalu imbang lawan Indonesia di 2 laga awal. Hal itu membuatnya merasa mundur adalah pilihan terbaik. Pelatih kedua yang kehilangan posisi adalah Roberto Mancini. Pelatih yang mengantar Italia juara Euro 2020 itu tidak mampu membawa Arab Saudi tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rentetan hasil buruk yang diterima oleh Arab Saudi membuat mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Mancini. Arab Saudi dinilai tidak memuaskan di 4 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mengalami kesulitan dan terseok-seok di klasmen. Sementara itu, pelatih yang sempat merasakan tekanan kuat adalah Branko Ivankovic di timnas Cina, Tony Popovic asal Australia, dan Herve Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi. Hasil buruk Cina yang kalah di 3 laga awal membuat posisi Ivankovic terjepit. Namun, Ivankovic berhasil lolos dari tekanan untuk sementara karena Cina mampu mengalahkan Indonesia dan Bahrain. Sintayong sempat dalam tekanan besar setelah kalah lawan Cina disusul tumbang dengan skor 0-4 dari Jepang. Namun Sintayong bisa keluar dari tekanan setelah tim nasional Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Popovic dan Renard yang baru mengisi posisi pelatih juga tidak luput dari tekanan. Mereka dinilai belum bisa memberikan perubahan yang signifikan pada tim yang ditanganinya. Dengan laga berikutnya hadir di bulan Maret, kejutan mengenai posisi pelatih bisa saja hadir dan makin menegaskan persaingan ketat di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.